Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Hermawan, NIM 2420151080, mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa, program studi manajemen inovasi. Jadi kali ini saya ingin menganalisis salah satu video di YouTube dalam agenda untuk UAS dengan mata kuliah manajemen keuangan eksekutif, di mana dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Adapun analisis video yang berkaitan dengan topik capital budgeting, risk management atau strategi investment. Jadi judul video yang saya dapatkan adalah capital budgeting teknik. Video ini saya akses pada tanggal 29 November 2025. Adapun selain video itu sendiri, ada juga beberapa referensi pendukung, yaitu pertama, The Theory of Practice of Corporate Financial. Itu adalah buku dari Graham dan Garvey pada tahun 2000. Kemudian juga buku The Influence Capital Budgeting Method and Flexibility of Company Investment. Itu buku dari Faisal Sula dan Muhtaruddin pada tahun 2025, serta ada satu jurnal yaitu penggunaan teknik capital budgeting sebagai analisa kelayakan investasi aktiva tetap oleh Sari dan Topowijoyo. Kemudian mungkin langsung saja terkait dengan ringkasan video itu sendiri. Video itu sendiri menjelaskan capital budgeting sebagai proses perencanaan dan investasi model jangka panjang pada suatu organisasi yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dan memilih proyek-proyek yang bersaing untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian dalam video ini juga dibagi beberapa teknik capital budgeting, yaitu menjadi dua lapisan. Pertama, teori Holy Trinity, yaitu teori utama dengan poin payback method, yaitu menghubungkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Kelemahannya adalah mengabaikan nilai waktu, uang, dan aliran kas sebagai periode pengembalian. Kemudian yang kedua, net present value NPV, menghitung nilai yang diciptakan proyek dalam dolar hari ini. Present value ini memperbaiki kelemahan payback method dengan memasukkan nilai waktu, uang yang mempertimbangkan seluruh cash flow. Proyek diterima jika NPV-nya bernilai positif. Kemudian poin yang ketiga, internal rate of return IRR. Ini menghitung tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang membuat NPV proyek menjadi 0. Proyek diterima jika IRR melebihi tingkat diskonto atau biaya modal. Kemudian lapisan kedua adalah terkait teknik tambahan dan koreksi, yaitu discount payback method, mengkoreksi kelemahan payback method dengan menerapkan nilai waktu uang dalam perhitungan. Kemudian profitability index PI, perluasan dari NPV membandingkan nilai total sekarang dari manfaat benefit yang relatif terhadap jumlah investasi, berguna untuk membandingkan proyek dengan ukuran investasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah crossover rate, menjelaskan titik di mana peringkat NPV dua proyek akan berbalik karena perbedaan sensitivitas terhadap tingkat diskonto rate. Poin kedua, pendekatan strategi yang dibahas. Jadi secara analisa kritisnya, video ini membahas 3 pendekatan strategis utama yang dapat dipertimbangkan oleh eksekutif keuangan. Pertama, corporate finance decision making melalui value correction, penciptaan nilai. Ide strategisnya adalah keputusan investasi harus berorientasi pada maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Kemudian secara video ini fundamental menegaskan keunggulan metode net present value NPV secara teknis, evaluasi efisiensi modal, capital budgeting. Dari perspektif keilmuan keuangan modern, NPV adalah teknik discounted cost value DCV yang paling superior dan konsisten dengan tujuan primer manajemen keuangan, yaitu maksimalkan kekayaan pemegang saham. Kemudian bagi eksekutif keuangan seperti CFO, berdasarkan decision making pada NPV ada beberapa
langkah strategis, yaitu pengukuran value correction. NPV adalah metrik yang paling langsung untuk mengukur value correction. Berbeda dengan nilai lain, payback period ataupun ENR, NPV memberikan ukuran absolut mengenai berapa banyak nilai bersih dalam satuan mata uang saat ini dan ditambah oleh proyek ke aset perusahaan. Terus yang poin kedua, alokasi modal strategis. Dalam konteks alokasi modal, capital allocation yang terbatas, NPV memungkinkan eksekutif untuk membuat peringkat proyek berdasarkan potensi penciptaan nilai tertinggi. Kemudian untuk poin yang kedua dari analisa kritis itu adalah strategi investment dan capital allocation, di mana ide strategisnya adalah bagaimana mengalokasikan modal yang terbatas di antara proyek-proyek yang bersaing. Analisa kritisnya adalah konsep sentral PI sebagai ukuran efisiensi relatif. Meskipun NPV adalah standar emas atau yang mengukur nilai tambah absolut, perannya menjadi terbatas dalam situasi keterbatasan modal, di mana dana investasi yang tersedia lebih kecil daripada total dana yang dibutuhkan oleh semua proyek yang memiliki NPV positif. Disinilah PI juga dikenal sebagai benefit cost ratio, berfungsi sebagai alat strategis utama bagi eksekutif. Definisi atau perhitungan PI dihitung sebagai rasio antara nilai sekarang dan aliran kas masuk bersih dibagi dengan investasi awal. Kemudian fokus pada efisiensi. PI tidak mengukur nilai absolut melainkan efisiensi relatif project. PI menunjukkan nilai sekarang yang dihasilkan dalam satu unit mata uang yang diinvestasikan. Sebagai aturan keputusan, proyek diterima jika PI lebih dari 1, yang berarti proyek menghasilkan present value bermanfaat lebih besar daripada biaya investasinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan risk management dan biaya modal. Risiko harus diintegrasikan secara implisit dalam keputusan investasi. Jadi IRR, risiko dan akurasi biaya modal. Konsep sentral IRR dihubungkan dengan risiko tingkat diskonto. Video ini juga memperkenalkan internal rate of return IRR tadi ya, sebagai tingkat diskonto yang menyebabkan NPV proyek menjadi 0. Secara strategis, IRR adalah ukuran tingkat pengembalian yang diantisipasi dalam suatu proyek. Kriteria pengambilan keputusan IRR yaitu IRR harus lebih besar dengan cost of capital atau nilai tingkat diskonto. Secara esensial berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko dan evaluasi kelayakan keuangan. Yang pertama, representasi risiko. Tingkat diskonto yang digunakan oleh perusahaan mencerminkan biaya modal yang merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh proyek untuk mempertahankan nilai pasar perusahaan. Yang kedua, keputusan atau rejected. Penggunaan kriteria IRR yang lebih besar daripada COC menjamin bahwa proyek yang diterima akan memberikan pengembalian yang cukup untuk mengganti kerugian atas biaya hutang atau ekuitas yang digunakan untuk mendanainya. Kemudian secara relevansi strategi sensitif risiko dan cross rate. Masalah strategis yang muncul ketika perusahaan harus memilih antara proyek-proyek yang saling eksklusif, mutual eksklusif, dan memiliki pola aliran kas yang berbeda. Dalam situasi ini, perbedaan antara NPV dan IRR terekspos dan diilustrasikan dengan konsep cross rate, yaitu tingkat diskonto di mana NPV dari dua proyek yang bersaing adalah sama. Di bawah tingkat ini, satu proyek memungkinkan lebih unggul, NPV lebih tinggi, tetapi di atas tingkat ini proyek yang lain menjadi lebih unggul dari segi crossover rate. Implementasi strategi. Kehadiran cross rate menunjukkan bahwa peringkat proyek sangat sensitif terhadap asumsi tingkat diskonto yang digunakan. Jika eksekutif membuat kesalahan kecil dalam penetapan biaya modal, yaitu menetapkan tingkat diskonto yang berlaku rendah dan tinggi, hal ini dapat mengembalikan keputusan strategis, misalkan membuat proyek A yang seharusnya dipilih menjadi ditolak dan sebaliknya. Itulah mengapa nilai ini penting untuk diterapkan. Mungkin itu analisis saya terkait dengan video di atas dalam mata kuliah manajemen keuangan eksekutif. Terima kasih.